and also press this bell icon. Indonesia memiliki banyak peninggalan sejarah dari masa penjajahan, bangunan-bangunan, serta infrastruktur peninggalan Belanda masih banyak terlihat di berbagai daerah di Indonesia. Di Jawa Barat, banyak bangunan bersejarah yang masih terlihat kokoh, ada yang terurus dan dialihfungsikan menjadi gedung pemerintahan, ada pula yang menjadi pusat perkantoran. Tak sedikit juga yang terbengkalai bahkan rusak. Biasanya hal ini karena status kepemilikan tanah yang masih dikuasai masyarakat ataupun swasta. Salah satu bangunan yang menjadi saksi sejarah keberadaan penjajah Belanda di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, adalah Stasiun Radio Cililin atau Nederland Indisch Radio aan de Landen NIEAM. Bangunan di atas tanah seluas 37 hektare itu dinamai Gedung Bedrijf, yang kemudian disebut gedung telekomunikasi bernama Telepoonken dan mulai beroperasi pada tahun 1914. Pembangunan gedung yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda itu bertujuan sebagai sumber informasi untuk mempertahankan daerah jajahan menjelang Perang Dunia I. Alasan pemilihan Cililin sebagai pusat telekomunikasi lantaran daerah tersebut cukup tersembunyi karena berada di balik perbukitan. Dengan demikian, lokasi tersebut dinilai cukup aman jika terjadi gempuran terhadap pusat-pusat militer Belanda yang tersebar di Batu Jajar, Cimahi, dan Bandung sejak 180. Pada tahun-tahun 1924, Telepoonken dijadikan pemancar radio tanah jajahan dan berganti nama menjadi Nirom. Sejak itu, perlengkapan komunikasi beralih dari telepon menjadi radio. Stasiun Radio Nirom sendiri memiliki catatan sejarah yang sangat besar. Sinyal radio Cililin ini merupakan sinyal pertama yang sampai ke Belanda. Gelombang radio ini diterima oleh stasiun sementara yang berada di Blaricommermean, Belanda pada tahun 1919. Di bulan April tahun 1919, pegawai radio bernama Roelof Visser menerima sinyal dari Jawa. Sinyal pertama ini datang dari Cililin, disusul sinyal dari stasiun radio Malabar yang tiba beberapa saat kemudian. Stasiun radio Cililin sendiri mulai dioperasikan pada bulan Agustus tahun 1918. Seperti halnya Malabar, stasiun yang juga berada di tengah hutan ini berfungsi sebagai stasiun pemancar. Karena sukses menjadi pendamping bagi Malabar, stasiun radio ini diperbesar di tahun 1926. Perbaikan stasiun Cililin tersebut membuat pemerintah menutup stasiun radio di Situbondo. Seiring dengan berhentinya kegiatan radio di Malabar, stasiun ini pun ditinggalkan. Sampai sekarang, bangunan utama stasiun Cililin yang terletak di Jalan Radio Cililin, Kabupaten Bandung Barat ini masih bertahan. Sayangnya, kondisi bangunan yang kokoh itu tak terurus lantaran status kepemilikan tanah yang masih dikuasai warga setempat. Menurut keterangan warga sekitar, ada 4 gedung yang berada dalam satu komplek dengan gedung Bedrijf, yaitu gedung disil, gedung peredam suara, gedung pengatur cuaca, dan gedung pemancar. Saat ini, yang tersisa hanya gedung pemancar. Dalam bukunya yang berjudul Gedung Telepoonken dan Nirom yang diterbitkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2017, bangunan radio itu mulai tak terawat ketika Belanda terusir karena Jepang mulai menjajah Indonesia pada tahun 1942. Dulu, kampung tempat gedung itu berdiri bernama Kampung Jati. Namun seiring berjalannya waktu, keberadaan gedung telekomunikasi yang kelak menjadi gedung radio turut mengubah penyebutan dan penamaan Kampung Jati menjadi Kampung Radio. Gedung yang dibangun dengan bahan baku batu-batu belah yang disusun dengan semen dan kapur, tak dipulas dengan semen sehingga tekstur batu-batu berwarna hitam dan abu masih terlihat jelas. Sekelilingnya kini sudah berderit rumah-rumah warga. Cukup menyamarkan keberadaan gedung tersebut karena saat ini kondisinya lebih mirip bangunan terbengkalai yang tak pernah dijamah. Gedung pemancar radio Cililin memiliki panjang bangunan sekitar 20 meter dengan lebar sekitar 12 meter dan ketinggian tak kurang dari 10 meter. Ada 8 pilar di dalamnya.
berfungsi sebagai penyangga rangka besi di bagian atapnya. Gedung radio dirancang oleh seorang insinyur berkebangsaan Jerman bernama Raymond Sierkehesilken atas titah pemerintah Kerajaan Belanda, selesai dibangun tahun 1914. Cililin dulu berfungsi sebagai garis pertahanan Belanda, sementara Cimahi sebagai kota garnisun atau basis militer tentara Koninklijk Nederlands Indisch Leger KNI Chel. Kalau dicermati, banyak benteng-benteng pertahanan Belanda itu adanya di Bandung Barat. Nah, untuk pusatnya itu di Bandung. Belanda sadar kalau komunikasi melalui radio itu sangat penting untuk mengetahui pergerakan musuh. Stasiun radio Cililin ini lebih dulu beroperasi dibandingkan stasiun radio Malabar di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Sebab stasiun radio di kaki Gunung Puntang itu baru beroperasi pada tahun 1923. Hal tersebut akibat dari pengaruh Perang Dunia I yang tengah bergejolak ketika itu di benua Eropa. Negara-negara di Eropa ketika itu berlomba-lomba membuat persenjataan. Sedangkan kerajaan Belanda di samping membuat persenjataan membuat juga peralatan komunikasi yang salah satu hasil buatannya difungsikan dan ditempatkan di Cililin.